mungkin Mas, apakah sudah ada komunikasinya Mas sama rekan-rekan Mas juga kayak mungkin Mas Eko, mungkin Mbak Nafa maupun Pak Ahmad mungkin? Udah, kita suka ngobrol aja. Dan saya juga memposisikan diri saya sekarang juga, saya tetap menjalani hidup saya seperti ini, tetap membantu orang, tetap menikmati hidup saya juga. Dan saya juga sekarang lagi sibuk dengan kucing-kucing saya, gitu kan. Kemarin juga mungkin menurut saya yang membuat apa ya, eh, kejadian kemarin kan justru waktu rumah dijarah kan yang pertama kali saya kasih, yang saya cari kan kucing. Iya. Saya nggak peduli hartanya, nggak peduli harta benda yang lain. Saya peduli pertama kucing saya harus kembali, walaupun sekarang 3 ekor masih belum ada kabarnya. Dan saya masih mencari barang-barang bersejarah saya kayak piala-piala penghargaan, foto-foto pernikahan dan lain sebagainya yang sekarang belum kembali. Dan kalau untuk barang-barang berharga kayak barang-barang material, barang-barang yang sifatnya materi kayak elektronik, kayak piano dan sebagainya, ya udahlah, kalau emang bermanfaat buat mereka ya biarin, saya ikhlasin aja. Tapi mungkin komunikasi yang dijalin antara kalian berempat yang dinonaktifkan ini apa? Mungkin solusi kah yang dikomunikasikan? Enggak, kita masing-masing hidup dengan kita sendiri-sendiri, cuma apa kabar lo gitu kan. Saling menguatkan aja, dan saya memberikan semangat sama yang lain. Malah ada teman yang lain yang nanya, Mas Uya, kenapa lo kok berani banget udah keluar dari awal ya? Gue juga, kenapa kita mesti takut gitu kan. Kita tidak makan uang rakyat, tidak korupsi, kita tidak seperti yang framing jahat di video-video hoax itu tidak kita lakukan ya. Kita menghadapi aja. Dan sampai sekarang, dari hari pertama setelah penjara saya keluar sampai sekarang, alhamdulillah tidak ada satu orang pun yang nyinyir sama saya di jalan, tidak ada orang yang ngatain saya, mukul saya, nggak ada, orang baik-baik semua. Jadi apa yang di framing di sosial media sama oknum-oknum kemarin itu dengan dunia nyata itu sangat berbeda jauh. Justru saya melakukan itu justru ingin membuktikan bahwa kalau waktu hari pertama, besok setelah penjara kan saya keluar tuh ke Masjid Istiqlal, terus itu makan es krim di Pasar Baru. Istri saya yang bilang takut, Pak, Uya jangan turun dulu, nanti kalau ada orang jahat gimana, bilang. Yang saya bilang begini sama istri saya, kalau pas kita turun ada orang yang geprak kepala kita, berarti emang yang di sosial media itu sama. Ya kita jangan muncul lagi besok gitu kan. Tapi ternyata sekarang baik-baik, semua orang baik-baik kok. Malah orang sabar ya, pada meluk, pada minta foto. Malah sampai sekarang sudah ribuan orang yang minta maaf saya di DM Instagram, direct message, yang bilang maaf Mas, saya kemarin kemakan video hoax. Dan udah sih, saya juga nggak jawab juga sih, cuman kemarin mereka ikut fitnah saya di terbuka di sosial media, minta maafnya lewat DM, minimal mereka minta maaf, mengaku kesalahan. Tapi saya juga percaya ada orang yang tetap denial, nggak mengakui bahwa mereka ikut tergiring video hoax. Kan ada juga yang malu udah kena video hoax, ada juga malu nggak mau ngakuin, ada juga ya, tapi nggak apa-apa. Tapi mungkin apa sih yang membuat Mas Uya teguh gitu mencintai rakyat gitu, terlepas dari penjara ini? Gini lah, mau terserah orang mau bilang pencitraan atau apapun ya. Karena yang saya lakukan, kalau Mas ini kan di jejak digital, Google bisa search ya, sosial media saya dari sebelum saya jadi DPR, jauh-jauh saya masih jadi artis, saya lakukan buat teman-teman PMI, TKI, orang susah segala macam, saya lakukan udah jauh-jauh dari dulu-dulu. Makanya kalau misalnya sekarang ngelihat sosial media saya ada yang ngatain, oh lo cuci tangan, yang belain di bawahnya udah banyak orang-orang, teman-teman, terutama teman-teman TKI, PMI yang udah tahu ngikutin gue dari dulu gitu. Jadi udahlah, gue jalin aja. Tapi gue nggak peduli mau dikatain apa kek. Yang penting kita bantu orang bermanfaat. Karena yang ngata-ngatain kita tuh belum tentu juga dia melakukan sesuatu untuk orang lain. Bahkan mungkin bisa jadi orang yang ngata-ngatain kita untuk dirinya sendiri aja dia belum melakukan sesuatu gitu. Jadi kita pikir positif aja lah. Respon Mas untuk yang memberikan respon positif ke diri Mas sendiri mungkin apa sih Mas? Kayak gimana? Kayak yang ngejudge Mas gitu maksudnya yang ngejudge Mas itu salah dengan apa yang dia katakan. Kemarin gue ke IPE itu ya, Pak, Indonesian Pet Expo kemarin malam banget. Pas sudah tutup, ada orang nyamperin gue, Mas maaf ya saya dulu termasuk, tapi gentle dia, bukan di DM, datengin saya termasuk orang yang dulu sempat sebelah sama Mas, benci sama Mas, karena saya percaya tuh video ternyata video hoax. Datengin gue senang orang kayak gitu, justru gentle. Dan satu hal, gue mengerti juga kalau teman-teman gue pada saat gue difitnah, gue dikata-katain, tidak belain gue ngerti. Karena pada saat itu, pada saat kejadian sebelum penjaraan sampai penjaraan itu, orang yang bela gue itu di sosmed pasti diserang sama mereka. Jadi mendingan mereka diam. Tapi yang gue kecewa adalah justru orang-orang yang di depan gue baik, orang yang udah gue bantu, tapi di belakang justru ngata-ngatain gue. Ada tuh. Jadi ada orang, teman-teman, ada teman mobil juga yang udah pernah gue bantuin bisnis jual beli mobilnya, gue suka suntikin dana segala macam gitu kan. Tapi dia ngomong di sosmed lain, bukan di sosmed gue. Oh jarah rumahnya gitu. Ada di Amerika juga, orang Indonesia di Amerika. Orang kan harus di diaspora di luar negeri itu harus kompak-kompak ya. Waktu kejadian penjaraan tuh justru
orang-orang teman-teman di Amerika tuh pada datang ke rumah saya untuk menguatkan anak-anak saya. Tapi ada seorang namanya siapa saya lupa, ada 2 orang lah. Yang satu saya justru pernah bantu adiknya dia di Amerika. Yang satu lagi saya kenal di depan saya pura-pura baik, tapi di Facebook bilang, yuk tuh datangin rumahnya di Amerika. Terus ngata-ngatain dia termasuk orang yang namanya Melvin dan siapa gitu saya lupa ya, dengan siapa gitu, termasuk yang terpengaruh sama video-video hoax itu. Terus saya bilang, lo tinggal di luar negeri aja masih percaya video hoax gitu kan. Tapi kita jadi bisa mengukur, menurut saya jadi dengan kejadian ini kita jadi pertemanan kita yang sebenarnya bisa kita ukur. Ya berarti ada orang yang pura-pura baik, ada orang yang pura-pura baik, tapi jadi lingkungan pertemanan kita bisa lebih ukur. Orang yang loyal sama kita, orang yang justru bantuin kita. Diam itu bukan berarti gak bantuin, mendingan diam dibanding di belakang ngata-ngatain. Gitu. Respon masyarakat, mungkin respon artis juga kayak gimana sih Mas? Respon artis, public figure mungkin. Kalau teman-teman artis saya mengerti, ada yang mengucapkan simpati secara langsung, ada yang terbuka juga di sosial media, tapi yang diam pun buat saya juga nggak apa-apa, karena pada saat itu ngeri banget. Orang yang ngebelain saya itu bisa diserang orang. Ada seorang ibu-ibu dari Lombok, NTB ya, pernah saya tolongin dulu yang anak, namanya siapa ya, Arumi atau siapa gitu anaknya, yang korban malpraktek sampai tangannya diamputasi, ada di sosmed saya sampai ketemuin dengan Pak Menteri Kesehatan. Pokoknya saya urusin, saya bantuin. Dia cuma bilang, semangat ya Mas Uya, makasih lo tuh udah bantuin anak saya, tetap sabar. Itu bisa diserang loh dia, diserang. Dan dia cerita ke DM saya sampai anaknya dikatain anak pokoknya dikata-katain, disumpahin anaknya biar apa gitu kan. Jahat sekali pada saat itu. Orang sebenarnya cuma mau ngucapin simpati doang, bisa begitu. Padahal dia sendiri anaknya lagi mengalami itu, bisa dikata nama oknum sih pada saat itu, bukan netizen. Terakhir mungkin ke depannya di YouTube Mas Uya gitu Kak, kondisi rumah setelah dijarah, terus kamar cinta juga kosong habis gitu. Padahal kan itu hasil dari jerih payah dia gitu. Mungkin Mas Uya gimana sih tanggapannya cinta, terus mungkin ada yang mau Mas Uya itu juga? Enggak ada. Anak-anak saya udah ikhlas semua, karena gini, yang bikin sedih pada saat itu adalah anak-anak saya kan dari SMP udah nggak dapet uang jajan sampai lulus SMA, karena mereka punya penghasilan sendiri dari YouTube. Beneran ini nggak gue kasih uang jajan sepeser pun, mereka udah punya penghasilan sendiri. Bahkan kalau mau beli barang tapi kurang duitnya, bikin proposal sama gue. Dan barang-barang cinta tuh kayak barang K-pop, boneka, CD-CD gitu kan, yang lagu-lagu Korea itu dibeli pakai duit sendiri, itu hilang. Lightstick konser tuh, itu uang hasil jerih payah mereka sendiri. Bahkan rumah itu pun ada uangnya hasil kerja cinta. Jadi saya bilang, Cin sabar ya, nggak apa-apa Pak. Bilang justru malah anak-anak saya termotivasi buat mereka kuliahnya sampai S2, S3 yang benar di Amerika, biar bisa sukses. Dan anak-anak malah Cinino bilang, udah Pak, nanti Papa tenang aja, pokoknya aku akan sukses insya Allah, biar gedenya nggak jadi maling, katanya, nggak jadi penjara, katanya gitu. Terus kayak Cinta juga, Papa juga kalau perlu nanti kalau udah Cinta sukses, pensiun aja, retire, nggak usah capek-capek, nanti Cinta yang senengin Papa. Itu terharu sih. Tapi itu menurut gue ini jadi kejadian semua ada hikmahnya. Jadi motivasi buat anak-anak gue, ini bapaknya, keluarga kita dizolimi, di fitnah, rumah dijarah, tapi semangat buat mereka untuk akan menunjukkan ke orang-orang ini bahwa mereka walaupun dizolimin akan jadi orang sukses. Insya Allah itu benar-benar mereka lakukan, spirit itu ada gitu. Jadi anak-anak bikin Mas Uya termotivasi juga ya? Oh iyalah, anak-anak juga, saya percaya anak-anak saya anak-anak yang kuat. Anak saya itu dari kecil udah dibully lah. Cinta dari zaman dulu punya sosial media udah jadi artis dibully, dan anak saya anak-anak yang punya mental kuat. Nggak kebayang kalau anak-anak orang lain mungkin udah nggak kuat kali ngalamin ini. terakhir ke depannya Mas Uya akan jadi seperti apa nih Mas? Saya akan jadi orang yang lebih baik lagi. Saya tetap akan membantu masyarakat, dan tujuan saya masuk politik di DPR, sekalian mungkin yang udah kenal saya tahu, bukan buat cari duit ya. Ya karena sebelum jadi DPR pun saya udah melakukan banyak buat masyarakat, membantu orang yang terkena masalah apapun. Dan tujuan saya masuk di DPR kan biar saya bisa masuk ke dalam sistem, biar bisa lebih berguna dan punya impact yang positif lagi gitu kan. Jadi saya tidak menyesali apapun yang terjadi pada saya tetap akan melakukan yang terbaik. Insya Allah orang-orang yang kenal saya dan orang yang merhatiin saya selama ini, dan orang yang belum merhatiin saya, dan sekarang orang baru yang ikutin sosmed saya gara-gara saya dijarah, mungkin bisa lihat saya seperti apa gitu aja. Sudah ada rencana pensiun Mas? Belum lah, pensiun masih lama. Walaupun Cinta, kan anak-anak bilang kalau Cinta udah sukses, apa yang pensiun? Ya. Kalaupun saya nanti pensiun dalam pekerjaan, tapi saya tidak akan pensiun untuk berbuat baik buat orang. Tapi kan maksudnya kan udah dari sebelum DPR juga udah membantu apa segala macam. Apa karena harapan sekarang salah satunya diaktifkan lagi di DPR atau? Saya nggak mau berharap banyak, saya jalanin aja deh. Intinya gitu aja.
Mas